Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Aswad dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Parepare. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi dari makalah yang berjudul Sistem Pengelolaan Transaksi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pengelolaan transaksi keuangan. Sistem pengelolaan transaksi keuangan adalah atau biasa disebut dengan Transaction Processing System, disingkat menjadi TPS, adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengelolaan data pada suatu organisasi. Nah, tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi eksekutif. Sebuah transaksi kadangkala juga disebut LU atau logical unit of work, yang merupakan sederetan operasi yang berkedudukan sebagai suatu kesatuan proses. Nah, kapan sebuah transaksi dikatakan benar? Nah, sebuah transaksi dikatakan berhasil atau benar jika semua operasi berhasil dan sukses dan apabila perubahan tersimpan ke dalam database. Nah, sebuah transaksi dikatakan gagal jika suatu operasi gagal dan sebuah perubahan tidak tersimpan ke dalam database. Nah, jika transaksi gagal, perubahan akan dihapus dari tabel dan diganti dengan nilai-nilai aslinya. Sekian dari saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Sahrul, NIM 192800084. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data yaitu akuntan dan pengguna sistem yang lain memainkan peran penting dalam siklus pengolahan data. Salah satu fungsi penting sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual, dalam kurun tidak berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Siklus pengolahan data dalam kurung data processing cycle adalah operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja
saya Isma Sari akan menjelaskan mengenai komponen-komponen sistem pengolahan transaksi. Komponen sistem pengolahan transaksi terdiri dari 4 tahap. Yang pertama input, yang kedua processing, yang ketiga storage, yang terakhir output. Input atau masukan atau dokumen-dokumen sumber seperti order pelanggan, slip-slip penjualan, faktur, order pembelian, dan kartu jam kerja karyawan. Ini merupakan bukti fisik masukan ke dalam sistem pemrosesan transaksi yang bertujuan untuk menangkap data, membantu proses pengkomunikasian data dan pengotorisasian operasi departemen, menstandarkan operasi dengan menunjukkan dari apa yang membutuhkan pencatatan dan tindakan apa yang harus diambil, menyediakan berkas permanen untuk analisis masa datang jika dokumen dipelihara. Yang kedua, processing atau pengolahan. Ini mencakup penggunaan jurnal dan register untuk menyajikan catatan input secara permanen dan kronologis. Yang ketiga, storage atau penyimpanan. Buku besar dan file menyediakan simpanan data baik dalam sistem manual maupun berkomputerisasi. Buku besar menyediakan ringkasan suatu transaksi keuangan perusahaan. File kumpulan data yang terorganisir. Pertama, transaction file. Yang kedua, master file. Yang ketiga, reference of table or table file. Yang terakhir, berbicara mengenai output atau keluaran. Terdapat beberapa ragam variasi keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. Setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem adalah keluaran. Dokumen keluaran dari Departemen Accounting adalah laporan keuangan. Informasi keuangan biasanya disajikan salah satu dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, dan respon pertanyaan. Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Saya Kumala Dewi NIM 19280083 akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga, yaitu jenis proses transaksi. Yang pertama adalah pemrosesan tumpuk. Data ditumpuk dulu dalam rentang waktu tertentu, baru kemudian diproses. Misalnya data dikumpulkan antara jam 8 sampai dengan jam 12, kemudian diproses mulai jam 14 sampai dengan jam 17. Yang kedua itu adalah pemrosesan seketika. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran, misalnya pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Yang ketiga adalah real time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal, misalnya pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Yang keempat adalah pemrosesan hibrid, di mana perpaduan antara batch dan online, misalnya pengolahan transaksi di supermarket, di mana transaksi penjualan melalui POS atau point of sale langsung dilakukan online. Sekian materi keempat dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Beberapa pengembangan. Yang pertama, OLTP, Online Transaction Processing, yang dibagi menjadi 2 bagian, menggunakan arsitektur client server dan lebih berkembang dengan adanya teknologi internet. Dan yang kedua, CIS, Customer Integrated System, yang dibagi menjadi 2 bagian juga. Yang pertama, pelanggan dapat melaksanakan transaksinya sendiri. Contoh, ATM, B2C, dan e-commerce.
Karakteristik sistem pengolahan transaksi terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, volume data yang diproses relatif sangat besar. Kedua, kapasitas penyimpanan data tentu sangat besar. Ketiga, kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. Yang keempat, sumber data umumnya internal dan keluarnya umum untuk keperluan internal. Yang kelima, pengolahan data bisa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. 6. Orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. 7. Masukan dan keluaran terstruktur data di format menurut satu standar. Dan terakhir, komputasi tidak terlalu rumit. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu sistem pengolahan transaksi adalah suatu sistem yang menjadi pintu utama dalam pemrosesan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Dalam jenis pemrosesan, online processing lebih efisien daripada jenis batch processing yang membutuhkan banyak waktu dan menunggu pengumpulan data terlebih dahulu sebelum data tersebut diproses. Banyak juga pengembangan sistem pemrosesan transaksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.